那你呢？需要什么尽管说，要是姑娘不嫌，谢谢。不过是皮肤汉大世界，他所谓的小气，此方天地累了。是谁教你的刀法和？Cerita ini berlanjut setelah Cheng Ping-er sebelumnya mendapatkan serangan dari Nona Chey, yang dimana serangan tersebut membuat Cheng Ping-er tidak tersadarkan diri. Dan di sini Tuan He marah kepada Nona Chey, kenapa kamu menyerang pria tersebut? Karena jika Nona Chey menghilangkan nyawa dari Cheng Ping-er, maka Nona Chey telah melanggar aturan dari orang suci mereka, yang nantinya Nona Chey malah bisa dikeluarkan dari sekte mereka. Tetapi Nona Chey menenangkan bahwasannya si pria tersebut alias Ping-er, ia tidak akan kehilangan nyawanya, mungkin hanya akan membuat dirinya mengalami penderitaan sakit selama beberapa tahun saja. Nona Chey menenangkan kepada Tuan He untuk tidak khawatir dan lebih baik sekarang mereka mencari keberadaan dari Gu Chan saja, karena mereka masih memiliki urusan untuk mencari keberadaan dari Gu Chan. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Guru Jing Chuan sekarang, yang tampak Guru Jing Chuan membawa muridnya yang bernama Zhao Xi, yang sepertinya di sini muridnya Zhao Xi akan melakukan perpisahan kepada Guru Jing Chuan, karena di sini ia memberikan sebuah bekal kepada Zhao Xi dan juga meminta kepada Zhao Xi untuk berhati-hati pada petualangannya selanjutnya. Tetapi masih belum jelas mau kemana Zhao Xi ini. Yang setelah itu pun Zhao Xi dan juga Guru Jing Chuan, mereka berdua berhadapan dengan seorang perempuan yang berpakaian hitam dan juga ditutupi oleh topi. Keberadaan dari orang itu telah diketahui oleh Guru Jing Chuan, tetapi di saat itu Zhao Xi mencium aroma wangi dari perempuan tersebut, yang di sini Zhao Xi memberikan pujiannya kepada perempuan itu, yang tak disangka-sangka membuat perempuan itu marah kepada Zhao Xi dan ia pun maju menyerang Zhao Xi menggunakan pedangnya. Untungnya gurunya Jing Chuan menghentikan serangan tersebut menggunakan kekuatannya. Yang perempuan ini sendiri bernama Zhao Yao, yang sepertinya di sini perempuan Zhao Yao ini merasa tersinggung karena telah dikatakan wangi oleh si Zhao Xi, yang membuat dirinya kesal dan maju menyerang Zhao Xi. 狮子搏兔易用拳。不过是皮肤汉大。 Zhao Yao masih belum terima dan ia pun tetap mencoba untuk menghancurkan perlindungan dari Guru Jing Chuan menggunakan kekuatan pedangnya. Yang kekuatan dari Zhao Yao ini disajikan begitu epik untuk mencoba menghancurkan perlindungan dari Guru Jing Chuan. Dan juga Guru Jing Chuan telah mengetahui bahwasanya Zhao Yao ini merupakan seorang perempuan paling terampil pada suatu sekte, dan ia membenarkan hal itu setelah merasakan teknik berpedang dari Zhao Yao. 世界，他所谓的小气，此方天地累了。是谁教你的刀法和？ Tetapi Guru Jing Chuan juga memperingatkan kepada Zhao Yao bahwasanya teknik berpedang ini tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain, yang artinya teknik berpedang sehebat ini seharusnya menjadi sebuah senjata rahasia, dan jika adanya orang lain yang telah mengetahuinya, maka orang lain kemungkinan akan mencoba untuk mengantisipasi teknik ini dengan mempersiapkan counternya. Jadi Guru Jing Chuan meminta kepada Zhao Yao untuk tidak memamerkan kekuatannya kepada orang lain, yang sampai pada akhirnya Zhao Yao pun menghentikan serangannya. Dan tidak hanya itu, Guru Jing Chuan juga membantu Zhao Yao dengan meningkatkan kekuatan pedang dari Zhao Yao menggunakan kekuatan pemahaman kultivasinya, yaitu dengan menyempurnakan pedangnya Zhao Yao. Yang setelah itu Guru Jing Chuan mengembalikan kembali pedangnya Zhao Yao, tetapi Zhao Yao langsung membuang pedang tersebut sambil menjawab bahwasanya ia tidak membutuhkan bantuan dari Guru Jing Chuan untuk menyempurnakan pedangnya. Yang lalu Zhao Yao pun membuang pedang tersebut
dan lalu juga Zhao Yao pergi dari sana. Dan di sini masih belum jelas cuy hubungan Zhao Yao dan juga guru Jing Chuan. Tetapi di sini terlihat bahwasannya mereka berdua itu saling mengenal. Dan kemudian pun terlihat Zhao Yao yang sendirian, dan di sini ia masih kesal kepada guru Jing Chuan sebelumnya karena telah memberikan nasihat kepada dirinya. Dengan Zhao Yao mengatakan orang suci tidak pantas untuk memberikan nasihat teknik berpedang kepada dirinya, kata Zhao Yao yang marah kepada guru Jing Chuan sebelumnya. Di saat Zhao Yao melewati sebuah gang, di sana Zhao Yao berpapasan dengan rombongan dari kekaisaran sebelumnya juga yang telah bertemu dari MC kita Cheng Ping-er yang di sini bernama Tuan Muda Gao Zheng yang merupakan pewaris dari kekaisaran dinasti Su, alias ia merupakan seorang pangeran dengan di sini pengawalnya bernama Tuan Wu. Zhao Yao pergi melewati mereka, tetapi di saat dirinya telah melewati mereka, tiba-tiba saja adanya sebuah serangan yang mengarah ke arah dari Pangeran Gao Zheng yang dimana serangan ini berasal dari orang keempat, alias adanya orang lain selain Gao Zheng, Tuan Wu dan juga Zhao Yao yang dimana orang keempat ini merupakan asasin bayaran. Ia berniat untuk menghabisi Tuan Muda Gao Zheng yang untungnya serangan lemparan pisau dari asasin itu dapat dihentikan oleh Tuan Wu. Yang di sana juga Zhao Yao membantu Tuan Wu dengan menghabisi asasin tersebut menggunakan pedangnya. Gao Zheng yang melihat ini pun merasa berterima kasih kepada Zhao Yao karena di sini mereka berdua tidak saling mengenal, tetapi Zhao Yao membantu dirinya. Gao Zheng berniat memberikan hadiah kepada Zhao Yao merupakan sebuah batu giok, tetapi Tuan Wu menyarankan kepada Gao Zheng untuk tidak memberikan batu giok tersebut karena batu giok itu merupakan harta berharga dari kekaisaran mereka. Namun Zhao Yao memberitahu juga bahwasannya ia tidak membutuhkan hadiah apapun dari Tuan Muda Gao Zheng. Tetapi anehnya karena menolak hadiah tersebut, Tuan Wu ini malah marah kepada Zhao Yao karena telah menolak tawaran baik dari Tuan Gao Zheng. Yang di sini Tuan Wu langsung menyerang Zhao Yao menggunakan teknik bela dirinya. Dan di sini tadi sangka-sangka kekuatan dari Tuan Wu sangatlah hebat. Ia bisa menjatuhkan Zhao Yao sampai membuat Zhao Yao terbaring lemah. Yang untungnya di saat itu pedang satunya milik Zhao Yao menyelamatkan Zhao Yao, yang dimana pedang satunya ini merupakan pedang sebelumnya yang telah disempurnakan oleh guru Jing Chuan. Bisa dibilang pedang ini merupakan pedang ajaib yang memiliki kesadaran sendiri untuk menyelamatkan tuannya, yaitu Zhao Yao. Membuat Zhao Yao pun terselamatkan oleh Tuan Wu yang membuat Tuan Wu tertusuk oleh pedang tersebut. Tetapi Tuan Wu ini tak disangka-sangka tidak mengalami kesakitan sedikit pun, yang sepertinya Tuan Wu ini merupakan sebuah boneka yang bahkan pedang itu dapat dicabut dengan mudah oleh Tuan Wu. Lalu Gao Zheng pun memarahi Tuan Wu karena telah bersikap liar menyerang orang lain yaitu Zhao Yao sebelumnya. Dan juga di saat itu majikan dari Tuan Wu yang tiba-tiba saja ada suara dari langit memarahi Tuan Wu juga karena telah bertindak tidak sopan. Tuan Wu pun meminta maaf kepada tuannya. Ia berjanji bahwasanya ia tidak akan mengulangi masalah yang sama. Jadi bisa dipastikan Tuan Wu ini sepertinya bukanlah manusia biasa, lebih seperti boneka ataupun mayat berjalan. Karena ia seperti boneka yang tidak memiliki hati tetapi memiliki tujuan untuk melindungi Tuan Muda Gao Zheng. Kita berpindah ke tempat Cheng Ping-er yang tidak tersadarkan diri. Di sini kita diperlihatkan masa lalu dari kehidupan Cheng Ping-er yang bisa dibilang begitu menyedihkan. Yang dimana pada penglihatan tersebut kita diperlihatkan dengan Cheng Ping-er yang begitu rindu kepada ayahnya dan juga ibunya. Dan lalu juga diperlihatkan kehidupan Cheng Ping-er yang begitu sulit karena tidak ada kedua orang tuanya, karena ia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan dirinya selalu dibully oleh anak-anak lain karena kehidupannya yang sulit. Tetapi Cheng Ping-er tidak peduli dengan hal itu, dirinya tetap menjalankan kehidupannya untuk bertahan hidup. Tidak lama kemudian Cheng Ping-er telah tersadarkan diri, yang seketika setelah itu adanya Gu Chan yang datang ke tempatnya Cheng Ping-er untuk mengajak Cheng Ping-er karena adanya seorang kakek tua yang ingin bertemu dengan Cheng Ping-er. Cheng Ping-er yang tidak
tidak tahu apa-apa mau ikut bersama dengan Guchan pergi ke tempat dari kediamannya. Sedangkan di tempat dari kediamannya Guchan sekarang terlihat ibunya Guchan bersama dengan seorang kakek tua yang ternyata kakek tua itu merupakan kakek Liu Zanmeng yang sebelumnya kakek tua yang telah mengganggu Cheng Ping Er dengan mengendalikan tubuhnya Cheng Ping Er untuk mengganggu Nona Chai, yang sebelumnya membuat Cheng Ping Er mendapatkan serangan dari Nona Chai akibat si kakek tua ini yang telah mengendalikan tubuhnya Cheng Ping Er. Dan di sini juga adanya Nona Chai, yang di sini Nona Chai mengeluh kepada kakek Liu Zanmeng kenapa di sini mereka pergi ke tempat ke lingkungan kumuh untuk mencari seorang murid yaitu Guchan sebelumnya, karena dirinya menganggap Guchan bukanlah orang yang hebat melainkan seorang anak kecil ingusan saja. Tetapi perkataan itu membuat kakek Liu Zanmeng merasa tersinggung dan ia pun menggunakan teknik ilusinya yang ternyata sangat hebat sampai membuat Nona Chai ini tidak bisa melawan. Ia terkena serangan ilusi dari kakek Liu Zanmeng membuat Nona Chai ketakutan dan ia langsung meminta maaf kepada kakek Liu Zanmeng karena telah menyinggungnya. Dan tidak lama kemudian Cheng Ping Er dan juga Guchan telah sampai di tempat dari kakek Liu Zanmeng. Tetapi di sini ternyata kedatangan dari Cheng Ping Er bukan untuk diajak menjadi murid dari kakek Liu Zanmeng, melainkan untuk membujuk Guchan agar Guchan mau menjadi murid dari kakek Liu Zanmeng, karena Liu Zanmeng ini dianggap sebagai seorang penetua dari sekte immortal, alias merupakan orang suci, alias merupakan seorang kultivator. Ibunya Guchan juga meminta kepada Cheng Ping Er untuk membujuk Guchan, karena jika Guchan mau menjadi murid dari Liu Zanmeng maka bisa merubah nasib dari keluarga mereka yang sekarang hidupnya melarat. Cheng Ping Er pun mencoba untuk membujuk Guchan, yang setelah itu Cheng Ping Er pergi dari sana. Yang setelah itu pun kakek Liu Zanmeng ini mengangkat Guchan menjadi muridnya secara paksa, yaitu menaruh Guchan ke dalam mangkuknya. Dan setelah itu pun kakek Liu Zanmeng kembali lagi mencoba untuk meramal hubungan antara Guchan dan juga Cheng Ping Er ini karena mereka berdua yang terlalu begitu dekat. Bisa dibilang kakek Liu Zanmeng ini khawatir bahwasanya adanya sebuah tanda buruk jika mereka berdua ini saling berdekatan. Dan kakek Liu Zanmeng menanyakan tanggal lahirnya dari Cheng Ping Er yang disebutkan oleh ibunya Guchan. Setelah mendapatkan semua informasi dari Cheng Ping Er, kakek Liu Zanmeng pun menyadari bahwasanya takdir dari Cheng Ping Er dan juga Guchan itu tidak boleh saling berdekatan. Jika mereka berdekatan maka dunia ini akan kacau. Dan lalu kakek Liu Zanmeng pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuat hubungan antara Guchan dan juga Cheng Ping Er ini tidak pernah akur kembali. Singkat cerita, Cheng Ping Er pun telah kembali ke dalam kediamannya, yang tidak lama kemudian adanya temannya Cheng Ping Er yang bernama Lin Xuanyan. Yang di sini ternyata kedatangan dari Lin Xuanyan ke tempatnya Cheng Ping Er adalah untuk menguping pembicaraan tetangganya Cheng Ping Er yaitu Song Ganji, agar untuk bisa mendengar suara adiknya Song Ganji yaitu Song Jinzi. Yang di sini ternyata Lin Xuanyan menyukai Song Jinzi, tetapi Lin Xuanyan ini malah tanpa sengaja menghancurkan tempat tidur dari Cheng Ping Er yang membuat Cheng Ping Er pun kesal dengan sikapnya dari Lin Xuanyan. Tetapi sebagai permintaan maaf, Lin Xuanyan memberikan tawaran kepada Cheng Ping Er yang dimana dirinya memiliki pekerjaan yang lebih baik untuk Cheng Ping Er daripada Cheng Ping Er harus menjadi tukang pengirim surat. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Cheng Ping Er mengalami kesakitan akibat serangan dari Nona Chai sebelumnya, membuat Cheng Ping Er kesakitan dan menyuruh kepada Lin Xuanyan untuk pergi dan membiarkan dirinya sendirian. Lin Xuanyan pun sedikit kebingungan kenapa Cheng Ping Er bersikap begitu dingin, tetapi Lin Xuanyan mengikuti saja dan lalu ia pergi dari sana. Di saat Lin Xuanyan sampai di kota, di sana Xuanyan berpapasan dengan seorang peramal yang sebelumnya juga telah meramal Cheng Ping Er. Tetapi di sini Lin Xuanyan tidak percaya dengan namanya ramalan dan di sini ia merasa kesal kepada peramal itu karena peramal ini yang mengganggu perjalanannya. Yang di sini ia pun mengancam kepada peramal itu akan membakar peramal itu, membuat sang peramal pun ketakutan dan pergi dari sana. Sang peramal pun bersembunyi di sebuah gang kecil, tetapi di saat itu sang peramal ini mendapatkan nasib sial lagi karena di sana ia malah bertemu dengan tubuh Zhao Yao sebelumnya yang telah dihajar oleh Tuan Wu, yang sekarang kondisinya Zhao Yao tidak tersadarkan diri. Dan di sini pedangnya Zhao Yao yang sebelumnya telah disempurnakan oleh guru Jing Chuan meminta bantuan kepada sang peramal itu untuk menyembuhkan Zhao Yao. Sang peramal pun merasa kerepotan dan dirinya awalnya tidak ingin mengikuti masalah ini karena ia tahu Zhao Yao merupakan seorang pendekar pedang yang memiliki masalah begitu banyak. Ia khawatir jika dirinya membantu Zhao Yao malah hanya akan membuat dirinya ikut campur dalam masalahnya Zhao Yao. Tetapi pedangnya
Zhao Yao mengancam kepada sang peramal itu jika sang peramal tidak menyelamatkan Zhao Yao, maka ia akan melukai sang peramal tersebut. Sang peramal pun mau tidak mau membantu Zhao Yao dan di sini ia menggunakan teknik peramalannya untuk mencari seorang keluarga yang mungkin bisa membantu dirinya untuk menyembuhkan Zhao Yao. Tetapi setelah ia lihat-lihat, ternyata keluarga-keluarga yang berada di kota ini tidak memiliki sikap yang baik, yang bahkan ia bisa melihat bahwasannya nanti jika dirinya meminta bantuan kepada keluarga besar-besar ini, kemungkinan dirinya tidak dihargai dan malah akan mendapatkan penindasan. Dan di saat itu sang peramal ini pun teringat kepada Cheng Ping Er yang sebelumnya telah ia lamarkan, dan Cheng Ping Er merupakan orang yang baik. Jadinya dengan segera pun sang peramal pergi ke tempatnya kediamannya Cheng Ping Er meminta bantuan kepada Cheng Ping Er. Singkat cerita, Cheng Ping Er dan juga sang peramal itu pun telah membawa tubuhnya Zhao Yao ke tempat kediamannya Cheng Ping Er untuk diobati. Tetapi untuk bisa melakukan pengobatan ini, pertama-tama mereka harus melepaskan pakaian pertempurannya Zhao Yao. Tetapi pedang ajaibnya Zhao Yao melarang hal tersebut, dan di sini Cheng Ping Er bersama dengan peramal itu bekerja sama, yaitu dengan sang peramal menghentikan pedangnya Zhao Yao, sedangkan Cheng Ping Er akan membuka pakaian armor tempur dari Zhao Yao. Yang di sini Cheng Ping Er melihat wajahnya Zhao Yao, ia pun seketika jatuh cinta karena wajahnya Zhao Yao yang begitu cantik. Singkat cerita, setelah Cheng Ping Er melepas pakaian tempur Zhao Yao, lalu sang peramal itu pun meminta kepada Cheng Ping Er untuk mencarikan bahan-bahan obat untuk bisa menyembuhkan Zhao Yao nanti jika Zhao Yao telah tersadarkan diri. Cheng Ping Er menerima permintaan itu, ia pun segera pergi mencari bahan-bahan obat, dan di saat Cheng Ping Er telah pergi, Zhao Yao telah terbangun tersadarkan diri dan bertemu dengan sang peramal. Sang peramal awalnya takut ia akan dihajar oleh Zhao Yao karena Zhao Yao merupakan pendekar pedang. Ia khawatir malah dianggap pria cabul oleh Zhao Yao karena telah membawa Zhao Yao sembarangan. Tetapi tak disangka-sangka Zhao Yao ini malah berterima kasih kepada sang peramal karena telah menyelamatkannya. Tidak lama kemudian Cheng Ping Er juga telah sampai ke tempat mereka, dan di sini Cheng Ping Er begitu terpana melihat kecantikannya dari Zhao Yao. Dan setelah itu pun Zhao Yao memperkenalkan nama aslinya kepada mereka semua dengan namanya sebagai nama Ning Yao. Tetapi sang peramal berniat untuk pamit pergi dari sana karena dirinya memiliki urusan lain. Cheng Ping Er pun sedikit khawatir karena ia takut malah nantinya akan dihajar oleh Zhao Yao. Sang peramal itu menenangkan kepada Cheng Ping Er bahwasanya Zhao Yao bukanlah orang jahat. Bahkan Ning Yao ini sudah tidak memiliki semangat hidupnya lagi, jadi kemungkinan Ning Yao tidak akan jahat kepada Cheng Ping Er. Tetapi sang peramal itu justru merasa khawatir kepada Cheng Ping Er karena di sini nyawanya Cheng Ping Er yang berada dalam bahaya akibat serangan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Nona Chey kepada Cheng Ping Er, yang di sini membuat jalur kehidupannya Cheng Ping Er telah mendapatkan serangan dari Nona Chey, yang artinya nyawa dari Cheng Ping Er ini sebenarnya tidak akan bertahan lama. Kurang lebih nyawanya Cheng Ping Er akan bertahan selama 1 tahun jika segel kehidupan ini tidak segera disingkirkan. Dan di sini sang peramal itu menyuruh kepada Cheng Ping Er untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri, karena hanya Cheng Ping Er saja yang bisa melakukan hal ini. Dan ia pun meminta kepada Cheng Ping Er untuk berusaha bertahan hidup karena sang peramal ini mengetahui bahwasanya orang tuanya Cheng Ping Er kemungkinan besar ingin melihat Cheng Ping Er tetap melanjutkan kehidupannya walaupun tanpa mereka berdua. Dan setelah itu pun sang peramal tersebut pergi meninggalkan Cheng Ping Er. Kemudian pun setelah Cheng Ping Er dan juga sang peramal itu pergi dari sana, Cheng Ping Er pun kembali bertemu kepada Ning Yao, dan di sini Ning Yao juga telah mengetahui bahwasanya Cheng Ping Er jembatan kehidupannya telah dikacaukan oleh Nona Chey. 那你呢？需要什么尽管说，要是姑娘不嫌，谢谢。如果我回不来了， Sama seperti peramal sebelumnya, Ning Yao memberikan semangat kepada Cheng Ping Er bahwasanya Cheng Ping Er harus tetap mencoba untuk bertahan hidup dan harus membalas tindakan dari Nona Chey yang telah dilakukan kepada Cheng Ping Er, karena bagi Ning Yao tindakan ini sudah kelewatan. Cheng Ping Er mengerti hal tersebut, dirinya akan melakukan hal itu tetapi tidak sekarang. Untuk sementara waktu dirinya akan pergi ke tempat dari temannya terlebih dahulu, yaitu Lin Xuanyan sebelumnya, karena adanya pekerjaan yang harus ia lakukan. Nanti setelah ia selesai, dirinya akan kembali untuk merawat Ning Yao. Dan di sini Ning Yao pun memberikan semangat kepada Cheng Ping Er, dan di sini ia akan mencoba nantinya untuk membantu Cheng Ping Er untuk memberikan teknik bela diri, setidaknya agar Cheng Ping Er bisa bertahan hidup. Dan setelah itu pun Cheng Ping Er pergi dari sana, dan setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode 2 dan 3 bersambung. Dan untuk cerita dari serial Donghua ini sudah jelaslah bagaimana ceritanya nanti.
Nonacei, yang dimana cerita ini akan berfokus kepada Cheng Ping Er yang sepertinya akan mencoba untuk menghilangkan kutukan yang telah diberikan oleh Nonacei sebelumnya, yang mengakibatkan tubuhnya dari Cheng Ping Er ini hanya akan bisa bertahan selama setahun. Dan setelah itu pun kemungkinan Cheng Ping Er akan balas dendam kepada orang yang telah mengganggu dirinya, yaitu Nonacei, dan juga kemungkinan merupakan guru Xiaomeng sebelumnya, karena guru Xiaomeng ini yang telah secara sengaja untuk memutuskan ikatan pertemanan antara Cheng Ping Er dan juga si Guo Chen sebelumnya, karena menganggap bahwasanya Cheng Ping Er ini merupakan orang pembawa sial. Dan untuk cerita selanjutnya akan dibawakan pada minggu depan, yaitu pada hari Rabu pagi. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 狮子搏兔易用拳。不过是皮肤汉大的世界，他所谓的小气，五方天地累了你。是谁教你的刀法和